Waalaikumsalam, Pak. Bisa kita mulai, Bu. Ya, Pak. Itu buka surat Maryam, Bu, 1 sampai 5. Baca. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya ain sad. Zikru rahmati rabbika ba'dahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni ta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanatim Ro'ati ma'akiram fahabli min ladunka waliya. Sadaqallahul azim. Suara Bapak tidak kedengaran, Pak. Itu diulang satu ayat yang awal. Satu ayat yang awal saja. Pakai taus, Pak. Langsung saja. Kafhaya ain sod. Oke. Oke, kita lanjutkan ya, Bu Indah. Ya, Pak. Bu Indah ngambil materi membaca Al-Quran surat Al-Falaq. Iya, Pak. Itu CP apa dan elemen yang masuk elemen apa ya? CP-nya, Pak. Iya. Bentar, Pak. Elemennya elemen Al-Quran dan hadis. Hmm. Sementara CP-nya peserta didik memahami huruf hijaiyah berharkat, huruf hijaiyah bersambung, surah Al-Fatihah, beberapa surat pendek, Al-Quran, dan Hmm. hadis tentang kebersihan. Hmm. Beberapa surat pendek ya. Ya, beberapa salah satunya yaitu Al-Falaq yang diambil, Pak. Hmm. Dalam menentukan Al-Falaq itu diambil dari mana? Kenapa pilihannya Al-Falaq tidak Kafirun gitu? eh sesuai dengan bab pembelajarannya, Pak. Hmm. Babnya bab 6, Hmm. yang fase A diambil dari sana, Pak. Gitu. Mm-mm. Kelas kelas berapa Bu Indah kira-kira? Yang di Kelas modulnya? 2 Pak. Kelas 2 bab 6. Oh, kelas 2. Mm-mm. Kalau TP diambil dari mana? Tujuan TP pembelajarannya? ini diambil dari CP, Pak. Tadi capaian pembelajarannya kan salah Hmm. satunya memahami, Pak. Hmm. Jadi TP-nya memahami eh, surat memahami beberapa surat pendek Al-Qur'an yaitu surat Al-Falaq. Hmm. Kemudian memahami jumlah ayat yang terdapat pada salah satu surat Al-Qur'an yaitu mat asli atau mat tabi'inya. Oke, saya minta satu contoh saja. Ya. Memahami, ini kan tujuan pembelajaran memahami beberapa surat pendek Al-Quran, yaitu salah satunya surat Al-Falaq. Coba ATP-nya gimana, Bu? Jalur tujuan pembelajarannya gimana?
ATP-nya, Pak. Mm-mm. Peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar, Hmm. sesuai dengan tartil. Peserta didik, ya, Pak. Ya langsung. Terus Peserta didik dapat menyebutkan jumlah ayat yang terdapat pada Quran Surat Al-Falaq. dari mana tuh Kemudian dapatnya, Ibu? itu tuh kalau kalau ATP itu kan guru yang mengembangkan apa nanti yang akan Hmm. diajarkan oleh guru pada saat pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran tadi, Pak. Berarti guru yang buat itu. Kalau ATP, Pak. Nah, tadi yang pertama apa ATP-nya? Siswa ATP-nya dapat. peserta didik dapat Hmm. membaca Al-Quran Surah Al-Falaq dengan Oke. tartil secara baik dan benar. Oke. Kalau CP diambil dari mana dasarnya, Bu? Guru juga yang buat. CP dari apa, Pak? Yang buat guru juga. Bukan, Pak. Capaian pembelajaran didapat dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Hmm. sekarang dipakai nomor 032 HKR tahun 2024. Oke. Itu kenapa tujuan pembelajarannya hanya ada dua? Kenapa kok nggak dilebihkan tiga gitu? Eh, Tujuan pembelajarannya karena ada dua, karena ini Hmm. satu kali satu fase, Pak, satu pertemuan. Jadi Hmm. harus tuntas satu kali pertemuan tersebut, Pak. Kalau ditambahkan jadi 3 dan 4 bisa nggak? Ini kan memahami beberapa surat pendek, ini memahami jumlah ayat. Terus nanti Hmm. ditambahkan dengan 3 dan 4 lagi, tujuan pembelajaran bisa nggak? Sepertinya di waktunya nanti nggak capai, Pak. Masalahnya di dalam proses pembelajaran, Dia uh, terkait an- waktu ya. ya, Pak. Jadi ditambah nanti waktunya kalau ditambah lagi, tambah lagi, Pak. Sementara dia Oke, kalau dua ini satu kali pertemuan harus tercapai gitu, Pak. oke, 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 oke. Baik. Kurikulum yang dibuat dalam modul ini pakai kurikulum berapa, Bu? Kurikulum Merdeka, Pak. Merdeka. Apa yang membedakan dengan kurikulum yang tidak merdeka atau kurikulum sebelumnya deh? Yang membedakannya sebentar, Pak. Yang membedakannya di dalam kurikulum Merdeka terdapat mungkin hal yang terbaru yaitu masalah berdiferensiasi, yaitu Hmm. menggabungkan semua minat minat anak dalam pembelajaran, Pak. Sementara ke-13 belum menggabungkan semuanya, Pak. Masih terfokus kepada eh, modul yang dibuat melalui acuan buku, Pak. Gimana tahunya saya bahwa itu sudah digabungkan berdiferensiasinya? Di dalam pembelajaran yang saya buat di dalam modul modul tersebut, eh minat anak itu berbeda-beda, Pak. Mm-mm. Ada anak yang pada saat mendengarkan gurunya saja, padahal kita sudah menerangkan belum belajar katanya. Mm. Dia ingin beraktivitas seperti menulis atau mengerjakan sebuah Mm. kegiatan. Di dalam Yes. modul yang saya buat, anak sudah melakukan kegiatan seperti mencari huruf hijaiyah yang dicari. Mm. Ah, Kemudian mencari hukum. Kemudian ada anak yang suka bergerak dalam belajar. Mm. Sudah saya gabungkan di sana dengan membawa anak senam, ice breaking ya, Pak ya. Mm. Kemudian ada anak yang suka bermain sambil belajar, hilang fokus, sudah saya bawa dengan bermain mungkin buka-buka tutup tangan atau bermain yang lainnya Mm. gitu. Oke. Tapi tidak meninggalkan fokus pelajarannya gitu, Pak. Nah, kalau cara melakukan asesmen atau penilaian akhir itu gimana? Mm-mm. Kalau tadi, Asesmen, Pak. iya, kalau kalau Ya. mengakomodir yang berdiferensiasinya gimana caranya? Penilaiannya beda-beda Ah, gitu. iya, Pak. Kalau kalau eh, saya melakukan asesmennya pertama melakukan asesmennya melalui tadinya anak ketercapaian membacanya ya, Pak. Anak tadi disuruh Mm-mm. membaca. Kemudian betul tidak bacaannya. Kemudian sudah masukkan ke pembelajaran Mm. mat aslinya, sudah tahu tidak anak Ya. ini bacaannya panjang atau tidak.
Itu Hmm. sudah dilakukan melalui rubrik penilaian aktivitas yang mana itu tuh penilaiannya individu. Kemudian dalam kelompok aktif tidak anak ini mencari yang diperintahkan tadi, Hmm. dapat atau tidak. Kemudian eh kalau sumatifnya itu melalui tertulis seperti yang saya tuangkan di dalam modul. Tidak perlu banyak-banyak soal untuk satu kali pertemuan, mungkin hanya 5, paling banyaknya 5 lah gitu Pak. Kemudian melakukan refleksi setelah pembelajaran itu apa yang dirasakan oleh anak. Mungkin ada anak yang masih ngantuk Bu, nggak tahu Bu, bosan Bu, gitu Pak. Dan kemudian terakhir mungkin melakukan kalau siswa yang sudah mencapai target pengayaan dengan menambah sekarang kan memahami, nanti ditambah anak disuruh menghafal lagi. Kemudian bagi yang belum, mungkin dilakukan itu Pak pendekatan mana yang belum paham gitu Pak. Ibu punya data nggak saat mengajar di sekolah yang anak Hmm. kinestetik, audio, visual gitu. eh kalau dat kalau secara rinci data tertulis tinggal di sekolah Pak, tapi saya masih ingat Hmm. di kelas 2 ada anak saya eh yang di kelas 2 itu boleh sebut nama Pak. Ya, Salah satunya Irsya. Itu dia termasuk cepat, anak yang cepat. Dan dalam pembelajaran mungkin satu kali atau dua kali menerangkan, satu kali atau dua kali pengulangan, dia sudah paham. Nanti khusus untuk dia tambah lagi ya nak, dihafal ya nak, gitu Pak. Tapi kalau ada salah satu anak yang agak lambat, tapi tidak terlalu lambat gitu Pak. Ada anak yang lambat, mungkin dia maju ke depan minta bantu Bu, apa tadi Bu? Diulang lagi, dua kali tiga kali ulang membicarakan, baru baru dia eh, hafal gitu Pak, ingat gitu Pak. Ah, baik. Terima kasih Bu Ulan atas motivasinya. Boleh meninggalkan forum. ya, ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.